kita semua untuk melipat gandakan amal-amal soleh kita, termasuk untuk menjadi lebih baik. Nah, ini momentum hijrah tadi. Tapi yang menarik juga, gini ya Ustadz ya, hijrah itu kan udah tren sekarang itu. Tren, apalagi di negeri kita dan apalagi di kota besar kayak Jabodetabek. Tren banget. Di Bandung apalagi. Bandung ini kalau dulu katanya Bandung lautan api, sekarang kayaknya Bandung lautan dakwah. Banyak banget kajian dakwah di sini. Tapi apakah hijrah itu ada level? Maksudnya ada orang yang mungkin ngakunya sudah hijrah, tapi mungkin dari perilakunya akhirnya banyak orang menganggap, wah ini orang hijrah kok begini, apa-apa jadi haram, apa-apa jadi haram gitu gitu. Nah itu gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengisi detik-detik akhir hidup kita sebelum kita pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah, ingatlah bahwa kita ini adalah kumpulan hari-hari yang bisa jadi malam ini adalah hari terakhir di alam dunia, dan bisa jadi besok pagi kita sudah pindah alam. Bisa jadi besok pagi kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Itu sebuah kepastian. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini selama-lamanya. Dulu ada guru-guru kita, ada sahabat kita, ada orang-orang yang tercinta yang ada di tengah-tengah kita. Sekarang mereka sudah tiada. Mereka sudah kembali ke tempat kita dan kita pun akan menyusul mereka. Maka saya ingatkan diri saya dan Bapak Ibu semuanya, siap-siap. Karena ajal itu bisa datang malam ini, bisa datang besok pagi, dan dia tidak bilang-bilang. Ajal itu nomornya nomor cabut, bukan nomor urut. Karena kalau ajal nomornya nomor urut, mestinya orang tua wafat semua. Tapi faktanya ajal itu nomor cabut. Dan pertanyaannya, pada saat ajal datang kita sedang apa? Sedang taat kepada Allah atau justru sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta dan kuasa kita tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, memang benar sebentar lagi ini sudah bulan Zulhijjah, dan setelah Zulhijjah itu masuk kepada bulan Muharram. Sebagaimana antum ketahui, bulan Muharram adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Tanggal 1 Hijriah itu ditetapkan oleh Umar bin Khattab, dihitung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari Mekah ke Madinah. Mengapa kemudian ini penting? Karena ternyata perubahan besar ya, itu dimulai sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari Mekah yang jahiliyah luar biasa, menentang dakwah Islam, membunuhi para sahabat, bahkan berencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memboikot, mengembargo, semua kejahatan, jenis kejahatan macam-macam sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kota Mekah, dan Rasul sudah menyiapkan kota yang lebih layak untuk Islam, Madinah Al-Munawwarah. Maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat pindah zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Madinah Masya Allah penduduknya minoritas Islam. Kita minoritas atau mayoritas? Mayoritas. Bagaimana sikapnya terhadap Islam? Tahu sendiri ya. Al-Quran dihina, Al-Quran diejek, ya, ulama-ulama ditangkapi, ya, para dai, organisasi Islam dibubarkan. Itu sikap terhadap Islam, padahal kita mayoritas. Madinah enggak. Madinah itu penduduknya minoritas Muslim, di sana ada Yahudi,
di sana juga ada Nasrani, di sana juga ada musyrik-musyrik yang lain, dan di sana juga ada Majusi. Ya, tapi hebatnya Madinah itu apa? Tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinan puncaknya, mereka mengambil Islam, mereka masuk Islam, dan mereka menjadikan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara untuk Madinah. Coba bayangin, keren nggak? Jadi jangan antum kira negara-negara yang sekarang itu minoritas Muslim, Inggris misalnya, Prancis misalnya, di sana minoritas ya, atau misalnya negeri-negeri yang lain misalnya, itu jangan-jangan justru nanti akan lebih pantas untuk kemudian tempat seperti layaknya Madinah untuk dakwah Islam. Kenapa? Karena kita pun tidak tahu, Rasul sudah utus para sahabat, ada yang ke Habasyah, ada yang diutus ke Syam. Ternyata yang nerima dakwah itu all out, totalitas itu Madinah. Makanya Madinah ini luar biasa. Kalau antum sudah pernah umroh atau mau berangkat umroh, sampai-sampai ada hadis dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian ingin wafat, berdoa, mintalah wafat di Madinah. Coba bayangin. Kenapa Madinah? Karena di Madinah itu, nanti pada saat trompet sangkakala yang kedua ditiup, pada saat seluruh jasad dengan ruh disatukan lagi, yang pertama kali bangkit, yang pertama kali masuk adalah orang-orang yang wafat di Madinah, VVIP. Dan orang-orang yang kemudian wafat di Madinah didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, sungguh aku mencintai tanah ini dan memberkahinya. Maka wajar penduduk Madinah itu akhlaknya luar biasa, adabnya luar biasa, berbeda dengan sambutan masyarakat Mekah. Nah, begitupun Indonesia hari ini. Dulu Indonesia ini tidak mengenal Islam. Dulu di sini adanya agama, masya Allah, agama Hindu, Buddha, atau agama-agama yang mungkin bukan agama, tapi aliran kepercayaan. Ulama-ulama pilihan dikirim dari pusat-pusat Islam ke sini. Masya Allah, ketika dikirim pusat-pusat Indonesia menjadi pusat dakwah Islam, penerimaan Indonesia juga sama seperti penerimaan Madinah Al-Munawwarah, tanpa tetesan air mata, tanpa tetesan darah sama sekali. Hebat. Ini Indonesia ini bisa dibilang negeri yang disebut dengan tanah Harajiyah. Tanah Usriyah. Apa itu tanah Usriyah? Tanah Usriyah itu adalah tanah yang untuk masuk Islam itu tidak perlu peperangan. Berbeda dengan Irak, berbeda dengan Syam, berbeda dengan Palestina dan sekitarnya, berbeda dengan kota-kota lainnya. Kalau mau masuk harus perang dulu karena keras banget. Indonesia enggak. Kirim dai, kirim ulama, masuk Islam dengan senang hati sampai hari ini. Nah, mengapa kemudian Muharram itu jadi penting? Karena bulan ini adalah salah satu bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan di 12 bulan, ada 4 bulan yang Allah khususkan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Selain Ramadan tentunya, ini adalah bulan Muharram. Apa itu? Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal soleh antum. Siap-siap ya. Jadi kalau baca Quran pahalanya berlipat ganda, kalau sedekah berlipat ganda, berbakti pada orang tua berlipat ganda, dan antum melakukan kemaksiatan, pertumpahan darah, maka dosanya juga berlipat ganda. Satu. Yang kedua, bulan Muharram itu adalah bulan momentum perubahan. Bukan hanya perubahan individu. Antum tahu, Bapak Ibu tahu nama tokoh Madinah, orang Ansor yang dia menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Masya Allah, ini guru kita sudah datang. Masya Allah. Ustaz, mangga Ustaz. Soal sirah beliau ahli ini, Masya Allah. Afwan Ustaz, sedikit lagi. Jadi sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengatakan ketika Sa'ad bin Mu'az ini wafat, arsnya Allah berguncang. Bayangin. Di mana ada hamba yang bisa mengguncangkan arsnya Allah. Jadi kalau arsnya Allah itu berguncang, berarti betapa besarnya jasa Sa'ad bin Mu'az ini.
Bahkan beliau ini tokoh ya Indonesia, kalau Indonesia berarti selevel Habibinya gitu, atau mungkin selevel, mohon maaf, mungkin Pak Yusuf Kalanya gitulah, ya, tokoh. Ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz sampai seperti itu. Ya, wafatnya itu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Kenapa begitu? Karena beliau ketika masuk Islam, beliau merubah dirinya dengan Islam, bukan hanya dirinya, tapi apa? Pengikutnya semua. Keren ya. Makanya kalau kita dakwah, itu ada dakwah yang perubahan individu. Contoh nanti Ustaz Rahmat cerita bagaimana perubahan hijrah di akhir zaman. Ya. Ada orang yang hanya berubah individu saja, yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak makan riba, bersih dari riba. Ini perubahan individu. Tapi Sa'ad bin Mu'adz itu bukan hanya merubah individu, tapi seluruh pengikutnya. Bayangin. Ya, dia bilang apa? Mulai hari ini, siapa yang tidak ikut agama Muhammad, maka aku minta kalian keluar, tinggalkan Madinah. Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi ngajak berubah itu benar-benar berubah. Nah, jadi Muharram ini momentum perubahan. Jadi bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu momen di mana kita harus semakin dekat dengan Allah. Ya, Indonesia ini memang mayoritas muslim. Tapi kalau berdasarkan fikih, mohon maaf Ustaz, nanti mohon diluruskan, ya, secara negeri dia bukanlah dia disebut dengan negeri Islam, tapi dia bukan negara Islam. Bahkan sejak runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki tanggal 3 Maret 1924, tidak ada satupun hari ini yang disebut sebagai daulah Islamiyah yang saya pahami. Tapi biladil Islamiyah atau negeri-negeri Islam, bukan negara. Beda negeri dengan negara. Kalau negara berarti dusturnya, undang-undangnya itu hanya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Islam benar-benar totalitas. Nah, hari ini yang ada adalah negeri muslim. Indonesia negeri muslim terbesar di dunia. Penduduknya hampir 200 juta muslim, bayangin. Tapi 53% Ustaz nggak bisa baca Quran. Data dari Susenas tahun 2014, bayangin. Setengah penduduk Indonesia. Jadi kalau 200 juta, setengahnya itu nggak bisa baca Quran. Boro-boro mau jadi industur, boro-boro mau jadiin konun, boro-boro mau jadi undang-undang, baca aja masih nggak bisa. Makanya Indonesia ini PR banget buat kita. Ya, sholat gerhana masih bingung. Idul Kurban kemarin Ustadz, masih aja pertanyaannya, Ustadz itu yang potong kuku kurbannya hewan kurban atau kuku kita? Saya bilang lagian ngapain potong kuku sapi? Ya, Ustadz itu apa hukumnya? Soalnya saya kumisnya panjang nih, kalau dicukur gimana dong? Haram dong ya, kan larangan. Larangan itu tidak serta-merta haram. Sebagian ulama berpendapat itu bisa makruh kalau dikerjakan. Jadi kita ini masih banyak mandi junub aja nggak tahu. Coba berapa banyak orang pengantin baru, Ustadz? Tadi malam saya berhubungan dengan istri. Terus kenapa Mas? Ya saya jadinya nggak sholat subuh karena kesiangan bangunnya. Kenapa? Ya kita juga bingung Ustadz, nggak tahu mandi junub. Masya Allah. Mandi junub, bayangin. Itu yang baru nikah. Ada juga yang sudah nikah puluhan tahun nggak ngerti mandi junub. Ada yang nggak ngerti ya apa beda ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Apa secara definisi itu beda. Karena kalau nggak beda ngapain dibedain? Ada istilah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Ya, apa bedanya? Banyak yang nggak tahu. Artinya apa? Umat Islam di Indonesia ini juga harus meneladani perubahan Mekah ke Madinah. Perubahan apa? Perubahan totalitas. Bukan hanya pribadi-pribadi yang berubah, tapi negeri ini juga berubah. Ya, sayang rasanya negeri ini, Masya Allah, kalau kita renungi, ini negeri yang Allah ciptakan dengan tersenyum, dalam tanda kutip. Semua Allah ciptakan tersenyum. Kenapa? Allah sayang banget sama Indonesia. Mau tanya apa Mas di Indonesia? Emas. Emas itu Indonesia penghasil 10 besar emas terbesar di dunia. Emasnya habis, Indonesia punya hutan. Hutan Indonesia 5 besar terluas di dunia. Maka kalau ada pesawat jatuh di hutan Indonesia, susah nyarinya, saking luasnya. Kalau hutannya habis, Indonesia nomor 1 penghasil minyak sawit di dunia. Kalau minyak sawitnya habis, Indonesia punya minyak bumi. Di bawah kakinya minyak, berlimpah emas hitam. Kalau emasnya habis, Indonesia adalah negeri terkaya, laut bawah lautnya.
Sudah pernah nyemplung ke Bunaken belum? Belum, makanya piknik. Ya, Bogor, Bandung terus sih. Ya, main, saya udah pernah, alhamdulillah. Saya ke Bunaken, nyemplung ke bawah. Yes! Begitu masuk mas, Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Itu laut indah banget. Saya di dalam celuk ngeliat udang, itu udang, aneka ragam jenis udang. Ikan, macam-macam jenis ikan. Terumbu karang cantik. Bunaken itu masuk dalam 5 besar surga bawah laut dunia. Indonesia punya. Itu baru Bunaken. Belum mana lagi? Wakatobi. Itu juga besar. Itu habis. Indonesia masih punya apa lagi? Timah. Timahnya habis. Indonesia masih punya batu bara. Batu baranya habis. Indonesia masih punya. Masya Allah, Indonesia ini gak habis-habisnya. Rempah-rempah terbaik dunia ada di sini. Semua ada di sini. Allah menciptakan Indonesia dengan tersenyum. Allah sayang banget sama Indonesia. Kenapa? Bahkan andai Rasul kita tercinta Nabi Allah Muhammad SAW ada sekarang, Rasul pasti senyum bangga ngelihat Indonesia. Kenapa? Yang paling banyak menyebut-nyebut nama baginda di mana? Indonesia. Minimal antum sholat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Masya Allah. Ya, Allahu Akbar. Andai saja Rasul ada sekarang, Rasul paling senang lihat Indonesia. Kenapa? Paling banyak umatnya. Tapi Indonesia juga nomor 1 pedofilia tertinggi di Asia. Ya, Emon, 1 orang Emon itu mensodomi 150 orang anak. Ibu-ibu punten, hati-hati jaga anaknya. Sekarang banyak korban. Kata Bunda Eli Risman, ada 122 jenis Emon di Indonesia. Cuma nggak diangkat beritanya. Kemarin 1 ketangkap di Garut. Cuma ini bukan Emon. Nggak tahu Emon atau Meon ini Maya. Kenapa? Yang diseruduk bukan anak kecil tapi kambing Ustaz. 17 kambing Kang. Allahu Akbar, sakit otaknya. Indonesia nomor 1 pedofili tertinggi di Asia. Dan Indonesia nomor 1 paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Di Bandung berapa kali orang bunuh diri? Jakarta berapa kali? Kalau kita baca koran itu kalau dipers kayak netesin darah. Kenapa? Saking banyaknya kriminalitas di Indonesia. Korupsi, Indonesia nomor 1 korupsi tertinggi di Asia, peringkat 1 berdasarkan penelitian Persi. Jumlah umat Indonesia yang banyak miskin dengan standar $2 per hari, Bank Dunia mengatakan 100 juta penduduk Indonesia miskin dengan standar $2 per hari. Jomplang ya, mayoritas muslim, umat terbaik, negerinya kaya, emasnya berlimpah, harta kekayaannya melimpah, tapi Indonesia jauh dari keberkahan. Ada apa dengan Indonesia? Ini yang kemudian kita ingatkan semua. Ayo kita berubah. Nah, momentum perubahan itu Muharram ini. Jadi Muharram ini 1440 Hijriah. Berarti apa? Ini momentum perubahan. Nah, kalau mau nanya nanti akhir zaman, ada ahlinya. Ya, tinggal berapa detik, berapa jam, berapa ribu hari lagi, bukan berapa ribu, berapa puluh tahun lagi saja kita akan tiba di sebuah masa di mana masa itu kemudian akan kita jalani. Kalau kita masih ada masa di mana Rasulullah SAW memberitakan banyak bisyarah nabawiyah kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk siap-siap. Ya, bukan karena hanya dalam bulan Ramadan kita persiapan, tapi kita juga bersiap karena sebentar lagi kita akan masuk menyongsong bulan perubahan, bulan momentum hijrah, bulan Muharram. Mudah-mudahan bulan Muharram tahun ini lebih banyak lagi orang yang berubah, bukan hanya individu, bukan hanya keluarga, tapi negeri ini juga berubah menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pengantar dari saya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Menarik sekali, alhamdulillah. Jadi Muharram itu memang momen istimewa, momen yang kita harapkan memang menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melipat gandakan amal-amal soleh kita, termasuk untuk menjadi lebih baik. Nah, ini momentum hijrah tadi. Tapi yang menarik juga, gini ya Ustaz ya, hijrah itu kan udah tren sekarang itu. Tren, apalagi di negeri kita dan apalagi di kota besar kayak Jabodetabek, tren banget. Di Bandung apalagi. Bandung ini kalau dulu katanya Bandung lautan api, sekarang kayaknya Bandung lautan dakwah. Banyak banget kajian dakwah di sini. Tapi
apakah hijrah itu ada level? Maksudnya ada orang yang mungkin ngakunya sudah hijrah, tapi mungkin dari perilakunya akhirnya banyak orang menganggap wah ini orang hijrah kok begini, apa-apa jadi haram, apa-apa jadi haram gitu gitu. Nah itu gimana Ustaz? Apa setengah hijrah atau gimana? Sambil menunggu waktu Isya insyaallah 5 menit lagi. Waduh, 5 menit lagi. Iya, jadi yang saya pahami, hijrah itu berarti terinstalnya Islam dalam diri kita. Berarti kita itu diinstal Islam. Yang namanya diinstal Islam, berarti virus-virus di luar Islam itu keluar. Di uninstall, dicabut mas. Yang tadinya virus, mohon maaf, zina, dicabut, udah enggak lagi. Yang tadinya makan riba, dicabut, enggak lagi. Yang tadi ketaatannya bukan kepada Allah, ketaatannya kepada manusia, dicabutlah. Jadi, hijrah yang sesungguhnya itu adalah, kalau menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ya di kitab Fathul Bari, mohon maaf kalau nanti salah, ya, itu yang saya pahami, hijrah 100% kata beliau itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Coba antum kira-kira bisa jawab nggak? Kenapa beliau mengatakan hijrah yang sempurna itu meninggalkan yang Allah larang, bukan mengerjakan yang Allah perintahkan? Menarik tuh. Makanya saya kutip tuh di PowerPoint saya, perkataan beliau. Hijrah yang sempurna itu adalah meninggalkan yang Allah larang, bukan mengerjakan yang Allah perintahkan. Kenapa begitu? Lebih berat. Lebih berat. Kenapa? Antum sholat, betul? Ringan kan? Tapi antum masih pacaran kan? Padahal yang Allah larang apa? Wala taqrabu zina. Berat itu. Berat. Banyak yang sholat tapi masih makan riba. Banyak yang sholat tapi masih bertahkim kepada hukum bukan hukum Allah. Bahkan berangkat haji lagi. Jadi melaksanakan perintah Allah itu lebih ringan, kata beliau. Kenapa? Karena meninggalkan yang Allah larang, wah itu berkaitan dengan hawa nafsu. Berat banget. Tahu, sama antum berat, saya juga berat. Kenapa? Karena manusia. Jadi hijrah yang sempurna itu bukanlah mengerjakan yang Allah perintahkan, tapi meninggalkan yang Allah larang. Kenapa begitu? Banyak yang sudah berhijab teh, tapi masih bobogohan. Ketemu tadi di depan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Siapa teh? Ah biasa Ustaz, kan? Masih biasa Ustaz. Tapi pengawasan, ngaji, masih ngaji Ustaz. Tapi nggak bisa melepaskan pacarnya. Yang berat itu berangkat ke masjid atau mutusin pacar? Mutusin pacar. Apa kata dia? Ustaz, aduh udah kadung cinta. Saya bilang bukan diputusin. Saya sama Ustaz Felix buat buku namanya Udah Putusin Aja. Itu sebenarnya bukan udah putusin aja. Coba antum baca, renungi di belakangnya itu apa? Udah putusin aja, nikahin aja. Jadi setelah putus itu nikah, bukan diputus begitu saja. Kenapa? Karena sudah cinta. Nah, berapa banyak ya di antara kita yang kemudian ya masih berangkat umroh, tapi berangkat umrohnya dari uang riba. Umroh talangan, punten. Haji talangan, loh haji kok talangan? Berarti ngutang dong. Terus bayarnya gimana? Pakai bayar administratif katanya. Padahal itu apa? Bunga. Masya Allah. Berarti apa? Berat. Jadi hijrah yang sempurna itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Allah a'lam bishawab. Jadi bagaimana hijrah itu bukan sekedar tampilan. Punten. Karena banyak selama ini hijrah dimaknai, mohon maaf, celananya cingkrang, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, ya. Kemudian ahwatnya juga berubah total, ya. Itu penampakan. Tapi bukan hijrah sesungguhnya. Hijrah sesungguhnya itu adalah terinstalnya Islam dalam diri kita, sehingga yang keluar Islam, cara pandang kita Islam, cara merasa kita Islam, rindu, benci, marah kita Islam, melangkah kaki kita, dorongannya Islam. Jadi bukan sekedar penampilan fisik, karena kalau penampilan fisik semata, itu saja, orang kafir juga bisa melakukan itu. Tapi ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan mungkin dimiliki oleh seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.